Katakanlah pada dunia, generasi baru kini telah tiba, cinta tulus suci pada ilahi, tak takut dicaci dan tak gentar mati. Sebagai ruh baru bagi manusia, bangkitkan semangat kemerdekaan, menerjang tumbangkan benteng tirani dengan satu cita, tegak keadilan. Partai Keadilan Sejahtera dalam naungan yang Maha Esa, tegaklah kebenaran, tetap tegaklah dengan landasan Al-Islam, sebarkan rahmat bagi semua manusia. Tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman. Hai, katakanlah pada dunia, generasi baru kini telah tiba, cinta tulus suci pada ilahi, tak takut dicaci dan tak gentar mati. Sebagai ruh baru bagi manusia, bangkitkan semangat kemerdekaan, menerjang tumbangkan benteng tirani dengan satu cita, tegak keadilan. Jayalah Partai Keadilan Sejahtera dalam naungan yang Maha Esa, tegaklah kebenaran, tetap tegaklah dengan landasan Al-Islam, sebarkan rahmat bagi semua manusia. Tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman, tiada tempat lagi bagi kezaliman. Masih dalam rangkaian kegiatan acara Halal Bihalal DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, dan berikut akan kita simak paparan sambutan dari Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Untuk itu, kepada yang kami hormati Bapak Haji Arif Hari Setiawan MT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, kita hormati bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Sohibul Iman PhD beserta rombongan. Yang saya muliakan, saya hormati pula jajaran Wilda DPP Jati Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, semacam Korwil Pak Wali Kota DPP. Yang saya hormati pula Bapak Wali Kota Batu, Bapak Edi Rumpoko. Yang saya hormati, saya banggakan pula jajaran anggota Majelis Syuro PKS yang dari Jawa Timur, ada 6 orang. Yang saya hormati pula jajaran DPTW PKS Jawa Timur, DPD seluruh Jawa Timur 38 kota kabupaten, ya. Wabil khusus kader-kader Malang Raya. Allahu Akbar. Dan wabil khusus lagi seluruh kader di Kota Batu yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Syawal akhir
kita bisa bertemu. Ya. Dan saya sampaikan pula atas nama jajaran PKS Jawa Timur, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin atas semua kekhilafan kami di awal-awal belum lama kami mengemban amanah kepengurusan di PKS Jawa Timur. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Wabil khusus kepada Pak Edi Rumpoko yang sudah 2 periode memimpin Kota Batu, bekerja sama dengan teman-teman PKS Kota Batu dengan segala suka dukanya yang sudah hampir mengakhiri nih Pak. Ya. Ucapan terima kasih kerjasama selama ini dan mohon maaf kalau ada kekhilafan. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah beliau rintis di Batu tadi sudah dipaparkan kepada Bapak Presiden PKS dan luar biasa, mudah-mudahan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat di Batu. Selanjutnya saya perlu melaporkan kepada Bapak Presiden PKS, hari ini kami mengundang kurang lebih 1.130 undangan, terdiri dari seluruh pengurus di 3 lembaga tinggi wilayah, kemudian staf Kor Dapil atau daerah dakwah di 11 dapil, ya. Kemudian DPTD seluruh kota kabupaten se-Jawa Timur dan kader Malang Raya. Ya. Mohon nanti mendapatkan arahan dari Presiden kesempatan yang langka ini. Mudah-mudahan kita semua dengan amanat atau tausiah beliau, arahan beliau, menyemangatkan kita untuk bekerja memenangkan dakwah di Jawa Timur. Dari jumlah kader yang bisa saya laporkan Bapak Presiden, kader terbina kita seluruh Jawa Timur ada 41.683. Saya cek terakhir di Ketua Bidang Kaderisasi. Kemudian saya tanya kepada kesetarataan, jumlah kader inti kita 5.000 kurang 4, ya. Kurang 4 orang. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan. Jadi kader inti ini adalah kader yang menggerakkan, yang menjadi motor penggerak di seluruh Jawa Timur. Dan ada 38 kota kabupaten DPD, ada 605 DPC dari 663, sekitar 91%. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa tuntaskan 100%. DPR-nya dari yang seluruh ada desa dan kelurahan di Jawa Timur kisaran 50%. Mudah-mudahan ini bisa juga kita kejar dalam 2 tahun ini. Ada sejumlah 105 anggota dewan, baik pusat, provinsi maupun kota kabupaten. Dengan modal yang ada ini, Bapak Presiden dengan amanah yang diberikan dari pusat kemudian di breakdown ke Jawa Timur, insya Allah dengan kerjasama semua pihak, para kader, simpatisan, pengurus dan juga anggota dewan, kita siap memenangkan target untuk Jawa Timur. Allahu Akbar. Ada 11 dapil baik provinsi maupun pusat. Kita berusaha dengan izin Allah, dengan usaha kita, semua ada wakilnya, ya. Dan di tingkat 2 juga dengan breakdown masing-masing. Yang selanjutnya kami berharap pada teman-teman seperjuangan di Jawa Timur untuk mengkapitalisasi apa yang ada ini, menutup semua blank spot area di setiap kelurahan agar ada kader kita, ya. Kemudian tidak lupa bekerja sama dengan semua komponen bangsa, dengan para tokoh masyarakatnya, ulamanya, ya, silaturahim kepada mereka supaya
perbedaan-perbedaan, kesalahpahaman itu bisa diminimalisir. Dengan demikian kita berharap dakwah ini diterima oleh masyarakat, mereka mencintai Islam, mencintai dakwah, dan berjuang bersama kita untuk memenangkan dakwah di Jawa Timur. Allahu Akbar. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir, wabil khusus panitia, baik panitia wilayah maupun panitia lokal dalam menyiapkan acara ini. Saya tahu Anda semua menyiapkan luar biasa, termasuk yang di Kota Malang tadi. Jadi sempat gowes dengan Pak Presiden. Ternyata kita buat rute terlalu pendek menurut Pak Presiden. Berangkat dari Savana Hotel ke alun-alun Masjid Besar. Ya. Niatnya mau nyari sarapan. Ternyata rawon ngulingnya belum buka. Akhirnya kita belokkan ke arah Jalan Kawi, ke Pecel Kawi, Pak Wali Kota. Beliau sudah paham betul. Ya. Jadi jadilah kita tambah gowesnya ke sana. Dan alhamdulillah beliau bandingkan dengan NTB. Saya di NTB lebih jauh dari ini katanya. Mungkin lain kali Pak Presiden, ya, beliau juga tertarik dengan Batu tadi. Pertama kali beliau ke sini dan luar biasa suasananya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau sekali lagi menambah semangat kita untuk bekerja dalam dakwah ini, memenangkan dakwah kita, dan tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk langsung memberikan tausiah kepada seluruh kader dari DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Dan untuk itu mari sama-sama kita beri ucapan takbir untuk Presiden kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan antum semua, keluarga besar PKS se-Jawa Timur, wabil khusus Malang Raya, wabil khusus Kota Batu, Kota Wisata Batu. Tadi saya baru diajari oleh Ja'far bahwa nama resminya adalah Kota Wisata Batu. Ya. Ini sebuah kenikmatan besar. Saya ke Kota Batu ini baru pertama kali. Kalau ke Malang, Kota Malang udah beberapa kali, tapi ke Kota Wisata Batu ini pertama kali. Dan kesan saya sangat luar biasa. Apalagi tadi diajak goes, ya, walaupun ya saya bukan nantang sebetulnya. Memang tadi goesnya terlalu pendek, ya, karena kemarin waktu saya di Lombok itu panjang sekali dan bolak-balik. Kalau ini berangkat pulangnya sepedanya dimasukin ke mobil, kitanya mobil. Nah, yang membuat saya bahagia itu adalah akhir dari goesan itu makan pecel. Ini pecel ini kalau buat orang Sunda itu ya namanya sayur yang hijau-hijau, buat orang Sunda itu ya semua dedaunan dimakan oleh orang Sunda. Ya kecuali daun pintu, ya insyaallah. Jadi saya sangat luar biasa. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, nanti saya bisa juga hadir kembali di sini, ya. Dan siapa tahu Pak Arief nanti event nasional PKS bisa juga dilaksanakan di sini. Allahu Akbar. Yang saya hormati anggota Majelis Syuro dari Jawa Timur, 6 orang, ada Ustadz Muzaffar, Ustadz Muhammad, dan juga yang lainnya. Yang saya hormati DPTW Jawa Timur,
ya beserta seluruh jajarannya, juga DPTD se-Jawa Timur, BPH lah ya. Di sini ada DPTD ya? Ya, alhamdulillah DPTD se-Jawa Timur, dan tentu saja seluruh kader, simpatisan, keluarga besar PKS yang saya cintai, saya banggakan. Ikhwan akhwat sekalian, pada halal bihalal kita di tahun ini DPP memberikan tema terkait dengan aktualisasi spirit Ramadan dalam khidmat untuk rakyat pada 11 bulan ke depan. Ini adalah tema yang sengaja kita angkat ya, untuk kita yang sudah mencanangkan tagline khidmat untuk rakyat, kita harus menunjukkan khidmat kita ini seperti halnya ketika kita begitu semangat beramal, beribadah di bulan Ramadan. Kita ingin di luar Ramadan juga punya spirit yang seperti itu. Tadi berbicara tentang posko mudik, saya kira itu cerminan yang paling nyata betapa kader-kader PKS kemarin pada saat Ramadan itu memiliki spirit yang sangat luar biasa di dalam merealisasikan khidmat untuk rakyat. Kalau kita lihat di sosial media ya, waktu menjelang Lebaran yang menjadi trending topik itu ya adalah pertama Brexit ya, dan yang kedua ya posko mudik PKS ini. Ini luar biasa sekali. Dan saya berkesempatan juga hadir di posko, tentu saya di sana nggak berkesempatan hadir di posko di Jawa Timur, Pak Arief. Sebab kemarin kalau ke Jawa Timur takutnya kejebak macet juga gitu. Ya. Itu apresiasi dari masyarakat sangat luar biasa terhadap kehadiran posko mudik PKS. Terlebih tahun ini posko kita distandarisir, desainnya, layoutnya. Jadi kita walaupun sudah mengadakan posko mudik ini sejak tahun 2005, tapi tahun ini ada keistimewaan, yaitu kita coba standarisir, kita seragamkan ya desain layout dari posko mudik kita. Tujuannya tiada lain adalah ketika mereka selama perjalanan menemukan posko mudik PKS itu menjadi memori yang orang marketing itu menyebutnya sebagai top of mind ya, karena sama, jadi sulit dilupakan. Nah, kita berharap dengan standarisir kemarin, keberadaan posko mudik PKS itu menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam memori para pemudik, menjadi top of mind. Dan mudah-mudahan nanti ketika ada pileg ataupun juga pilkada, mereka bisa dengan segera mengeluarkan top of mind itu dan mengkonversinya mudah-mudahan dengan contrengan suara. Allahu Akbar. Itu bukan berarti kita tidak ikhlas, insya Allah. Kita ikhlas, semuanya adalah demi kepentingan masyarakat. Nanti saya jelaskan ya, bahwa buat kita ya itu menjadi bonus-bonus di dalam perjuangan ini. Nah, ikhwan akhwat sekalian, spirit ini kita ingin terus digelorakan di luar Ramadan dalam beragam segi kehidupan. Ya, tidak terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah, tapi juga pada muamalah-muamalah dalam seluruh sektor. Karena bagi kita lapangan khidmat itu seluas lapangan amal, seluas sektor kehidupan itu sendiri. Maka tadi kalau ditantang oleh Pak Wali Kota, termasuk juga bagaimana kita berkhidmat ya
bagi masyarakat ya khususnya nih Kota Batu, kota wisata Batu ini, kita bisa memberikan yang terbaik. Apakah kita menghidupkan perekonomian di sini? Apakah kita menghidupkan beragam fasilitas-fasilitas? Ataupun kita menghidupkan pelayanan-pelayanan di Kota Batu ini? Itu adalah seluruhnya merupakan lapangan amal, lapangan khidmat kita bagi rakyat ini. Nah, disinilah saya berharap kepada kader-kader PKS dengan spirit bahwa kita berkhidmat kepada rakyat ini. Saya inginkan antum semua terus mengembangkan beragam bentuk diversifikasi khidmat kepada rakyat ini. Tidak terbatas kepada mungkin khidmat-khidmat yang selama ini menjadi trademark PKS. Seperti misalnya ya yang paling menjadi trademark di PKS itu pertama adalah baksos. Yang kedua adalah bazar. Yang ketiga apa nih biasanya pelayanan kesehatan. Nah, saya berharap khidmat kita harus lebih luas dari itu semua. Karena tantangan kita pada hari ini itu juga jauh lebih luas dari apa yang selama ini kita lakukan. Saya ingat kepada ada 7 ya ikhwah kita yang ini baru ketahuan belakangan. Ternyata mereka ini bertujuh sekitar mungkin 10 tahun yang lalu sebetulnya dia protes. Tapi ya silent protes gitu. Protes yang senyap. Jadi dia ini ternyata merasa ketika saya tanya, ini mereka ini para aktivis di bidang sosial, saya sebut social worker. Mereka ini mengembangkan aktivitas di luar yang tradisional yang menjadi trademark PKS tadi. Saya tanya, di antaranya dari 7 LSM lah ya. Itu saya tanya, kenapa antum ya itu mau bergerak di bidang itu? Dia katakan, Ustadz, saya ini kan sejak partai ini berdiri dari PK, ya saya menjadi aktivis partai ini dan terus menerus saya menjadi orang yang selalu melaksanakan tadi baksos, bazar, kemudian layanan kesehatan itu. Nah, saya melihat setelah perjalanan kita waktu itu ya hampir 10 tahun, kata dia, ini aktivitas kita ini menjadi sebuah aktivitas yang oleh orang lain pun sudah dilakukan. Dan ini tidak lagi menjadi sebuah magnet ya, magnitude ya bagi orang lain karena ini sesuatu yang orang lain juga sudah lakukan. Selain yang kedua adalah ternyata tantangan di masyarakat bukan sekedar kita memberikan bakti sosial, kita memberikan bazar murah, tapi juga banyak tantangan lain. Nah, saya, kata dia, bergelut di pengelolaan sampah. Dia mulai mengelola sampah bersama masyarakat. Sekarang dia sudah mampu menghimpun dan sangat militan itu 500 keluarga. Yang tadinya ya sampah sekedar kerelaan mereka membuang sampah untuk secara tertib oleh dia. Sekarang sampah itu dia sudah olah. Dan dia kemudian sekarang ini sudah bisa memberikan semacam pinjaman kepada keluarga yang anggota itu. Dari mulai 1 juta ya, itu sudah bisa seperti itu. Dia menghidupkan komunitas. Nah, ikhwan akhwat fillah, yang menarik buat saya adalah ikhwah ini kemudian kemarin dicalonkan menjadi calon anggota legislatif untuk DPRD. Dia ternyata mendapatkan suara 1.200 suara. Dia kalah oleh ikhwah yang lain yang dapat suara sekitar 1.500. Dia yang ke DPRD, tapi dia nih yang social worker ini gagal. Tapi yang menariknya adalah berapa uang yang dia keluarkan untuk kampanye mendapat 1.200 suara. Coba untuk ukuran DPRD ini berapa? Berapa? 500 juta. Ada lagi? Ya.
Ini sesuai pengalaman masing-masing lah ya. Ihwafillah, kader kita ini hanya mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Dapat suara 1.200. Kata dia, Ustadz, saya itu sebetulnya tidak harus mengeluarkan uang 1 juta pun. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya ini calon, maka saya bikin stiker seharga 1 juta itu. Tapi yang nyoblos saya yang 500 keluarga itu. Di keluarga itu kan minimalnya suami istri sudah 2 kan. Ditambah mungkin anaknya, maka saya dapat 1.200 suara dengan biaya cuma 1 juta rupiah. Artinya, ihwafillah, khidmat yang dilakukan oleh kader kita ini yang tidak ditujukan untuk dapat suara, tapi dia ingin betul-betul berkhidmat, menunjukkan bagaimana kader PKS itu bekerja. Dan ketika kemudian ada event demokrasi, ternyata alhamdulillah itu bisa dikonversi menjadi suara dengan harga yang sangat murah. Ihwafillah, ini jelas berbeda sekali dengan cara-cara orang lain mendapatkan suara. Kita, Ihwah ini selama 5 tahun jelas dia melakukan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat. Ini sangat positif sekali. Yang kedua, dia melakukan edukasi politik. Memintarkan mereka tentang politik itu sendiri. Ini merupakan misi dari semua partai politik yang ideal sebetulnya begitu. Apalagi partai dakwah. Tentu misi itu yang utama sesungguhnya. Mengedukasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Dan ternyata dengan penuh keikhlasan Allah balas dia kemudian dengan suara yang luar biasa itu. Yang lainnya dari yang 7 itu ada yang dia membangun desa ini ekowisata. Jadi dia bangun desa ya pertamanannya dikelola ya, ini ibu-ibu jelas kalau ini. Bapak-bapak biasanya susah lah kalau bergerak taman-taman ya. Ini ibu-ibu ya, ahwat kita. Kemudian yang lain juga ada yang mengelola pemberdayaan lele ya dan sebagainya. Nah, mereka ini ya hadir ke tempat saya ya, mereka ingin agar kader-kader PKS semuanya ya mulai mengembangkan diri dari tadi khidmat yang trademark PKS yang 3 itu kepada bidang-bidang yang lain. Karena tantangan kita ini semakin luas dan semakin besar. Saya yakin antum di sini juga ada yang sudah melakukan itu semua. Poinnya adalah kita mulai sekarang ini ya mencanangkan bahwa khidmat kita harus lebih luas daripada apa yang selama ini kita lakukan. Ini poinnya insya Allah. Dan saya yakin antum semua bisa dan siap melakukan khidmat-khidmat dalam seluruh sektor kehidupan. Nah, di sini Iwan Ahad-Fillah, saya menyampaikan bahwa kader PKS, keluarga besar PKS semuanya ini harus semuanya dilibatkan, tidak boleh ada yang idle. Di sini saya mengambil peristilahan bahwa kader PKS ini tidak saja hanya digerakkan melalui mob politik, politik pengerahan, tapi juga kita ingin semua kader PKS ini dirangsang untuk masuk pada apa yang saya sebut sebagai partisipatory politik. Politik yang partisipatif. Tidak diperintah pun antum berkreasi untuk memberikan khidmat kepada umat ini. Allahu Akbar. Karena Ikhwan Ahwat Fillah, kalau semua aktivitas yang sektornya demikian beragam harus satu persatu diperintahkan, itu tidak mungkin. Sektor-sektor amaliyah, saya kira di usul fikihnya juga ya, asalnya muamalah itu halal, mubah saja ya.
kecuali yang dilarang ya. Jadi silakan antum semua melakukan apa yang menurut antum itu adalah terbaik, teroptimal buat antum memberikan kontribusi kepada khidmat untuk rakyat itu. Nah kalau ini dilakukan, Ustaz Arief, saya berharap terjadi ledakan partisipasi yang dahsyat dari kader-kader kita di dalam khidmat untuk rakyat ini. Dan disitulah saya kira gelombang betapa kader-kader PKS ini menunjukkan kecintaannya kepada rakyat, itu akan semakin dilihat nyata oleh masyarakat. Hari ini juga alhamdulillah antum semua sangat membanggakan. Saya sering katakan orang suka bingung kalau ada bencana selalu yang paling duluan adalah kader PKS. Mereka mencoba hadir lebih duluan, pasti kedahuluan oleh kader PKS. Allahu Akbar. Sampai mereka mengatakan saya curiga kader PKS ini punya daftar bencana. Nah, gitu. Jadi di bab itu sudah diakui. Nah sekarang bagaimana kader PKS ini di luar itu semua juga menunjukkan betapa kita ini siap berkhidmat dalam seluruh lapangan kehidupan. Nah di sini kepada struktur, kepada para nukoba itu tolong berikan motivasi kader-kader kita untuk kreatif di dalam mengembangkan khidmat untuk rakyat. Ikhwan akhwat fillah, yang berikutnya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, insya Allah kader-kader PKS ini sangat luar biasa. Mereka sangat mengharapkan bahwa kita semua ini bisa bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat. Nah saya dalam kesempatan ini juga menghimbau kepada antum semua untuk terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya karena hakikat dakwah yang memerintahkan kita kepada kebersamaan silaturahim dengan orang lain, tapi ikhwan akhwat fillah, situasi tuntutan dunia saat ini pun itu menuntut kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Saya berikan contoh, antum kenal Wikipedia. Wikipedia itu adalah kamus pertama yang dia dibangun bukan oleh satu orang atau sekelompok orang, tapi oleh semua orang yang membaca Wikipedia bisa menyumbangkan isi dari Wikipedia itu. Jadi dia adalah kamus yang evolving, terus berkembang. Justru berkembangnya bukan oleh penciptanya, karena tidak ada pemiliknya. Dia berkembang karena keterlibatan aktif dari semua pembaca. Memang kemudian di sana ada redakturnya, editornya, itu untuk melihat ini akurat atau tidak, ya. Tapi itu adalah hasil karya, siapapun boleh memberikan itu. Itu sekarang menjadi model, ya, di dalam bisnis dan perekonomian. Maka sekarang disebut sebagai wikinomic, maksudnya wiki ekonomik, gitu ya. Jadi wikinomic. Jadi perekonomian yang tidak lagi digerakkan oleh seseorang atau sekelompok orang, tapi merupakan perekonomian hasil dari kolaborasi. Makanya iwafillah sekarang kecenderungannya perusahaan-perusahaan konglomerat itu sekarang pilihan bagi dia dua. Dia men-spin off, melepas unit-unit perusahaannya menjadi perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, ataukah dia ambruk karena pengelolaan perusahaan yang terlalu besar, ternyata biayanya sangat besar. Justru lebih baik kecil-kecil tetapi dia bersinergi. Maka sekarang ini terjadilah kerjasama antar unit-unit organisasi. Jadi tidak heran kalau kita dengar misalnya Samsung bekerja sama dengan Panasonic, itu bukan keseluruhan perusahaan, tapi unit tertentu dari Samsung bekerja sama dengan unit tertentu di Panasonic. Nah iwahfilah,
tren global sekarang seperti itu. Ya. Nah, tuntutan kita pun, ajaran kita pun memerintahkan kita untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Maka di sini saya katakan, kalau tadi saya katakan antum semua harus kreatif, mendiversifikasi banyak aktivitas. Yang kedua, saya harapkan antum semua bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, di sini saya kira di Kota Batu ataupun di Jawa Timur ya, kita bisa mengembangkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. Dan melihat Kota Batu, saya sesungguhnya sangat tertarik ya. Ini Kota Wisata Batu. Ini kalau kota wisata ini sudah kategorinya adalah masuk pada kreatif ekonomi. Ya, perekonomian yang basisnya kreativitas. Nah, ini sebetulnya peluang besar bagi antum semua yang punya daya kreativitas. Karena bayangkan saja, saya tadi dibilang 4 juta, ya saya bangga, tapi saya agak ragu juga tuh kalau 4 juta. Tapi karena yang bicara wali kota, masa nggak percaya kan? 4 juta 1 tahun ini luar biasa. Artinya antum bayangkan, kalau antum punya daya kreativitas di sini, ya, apakah kerja sosial ataupun kerja bisnis, itu berarti ada market 1 tahun 4 juta. Kalau bisa kena pelayanan kita, bisnis kita, berapa ya? Kalau 100.000 dari 4 juta, berapa persen? 0,025% saja, itu udah dapat. Misalnya, ini luar biasa, ihwafillah. Jadi di sini kalau antum bisa mengembangkan kreativitas, antum juga bisa berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Ini insya Allah akan membuat kita sebagai partai, di satu sisi kita tunjukkan betapa kader-kader PKS ini adalah kader-kader yang punya daya kreatif, imajinatif yang luar biasa. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa kita ini adalah pihak yang mampu dan mau dan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ini saya tadi malam bicara-bicara dengan DPTW. Ini kalau kita bisa lakukan ini, ada 2 stigma yang melekat pada diri PKS ini, itu akan sedikit demi sedikit bisa kita hilangkan. Yaitu yang pertama adalah stigma keagamaan dan yang kedua adalah stigma kebangsaan. Kita ini masih suka dianggap ini entitas yang membawa ajaran di luar mainstream yang ada di Indonesia. PKS ini dianggap entitas yang kecintaannya pada negeri ini juga banyak atau masih diragukan. Dianggap punya hidden agenda dan sebagainya. Insya Allah dengan apa yang tadi saya sampaikan, semua itu sedikit demi sedikit marilah kita kikis bersama-sama. Dan pada akhirnya, pada waktunya insya Allah kita semua akan diterima lebih baik lagi di negeri ini. Ikhwan akhwat fillah, selanjutnya untuk tahun 2017-2018 kita akan menghadapi pilkada 2017, 2018 dan 2019 kita akan menghadapi pemilu legislatif yang diserempakkan dengan pemilu presiden. Ini adalah agenda yang sudah jelas di depan mata kita. Nah, saya berharap pada antum semua menyambut pilkada 2017 yang kebetulan di Jawa Timur cuman Kota Wisata Batu ini. Saya berharap antum bisa optimal menyambut pilkada 2017 ini. Walaupun katanya di sini kursi kita cuma 1. Saya sering menyampaikan PKS ini harus dibedakan antara nilai nominal yang ditunjukkan oleh jumlah kursi dengan nilai intrinsik yang dibuktikan dengan kerja-kerja militan kader-kader PKS. Jadi kita ini walaupun kursinya 1, 2, kalau di Kalimantan itu kita dilirik diminta jadi wakil. Tapi kalau di Jawa memang kalau 1 enggak dilirik. Tapi jelas walaupun kita tidak diminta jadi wakil, tapi biasanya untuk menggerakkan, untuk mendulang
suara dalam kampanye, saya yakin kader PKS tetap diperhitungkan. Karena satu kursi PKS nominalnya itu intrinsiknya itu berlipat-lipat. Karena itu antum jangan berkecil hati, optimalkan keberadaan antum di Kota Batu ini untuk juga mensukseskan pilkada di Kota Wisata Batu ini. Yang kedua 2018, antum punya hajatan Provinsi Jawa Timur dan berapa? 18 pilkada kabupaten kota. Ini hajatan yang sangat luar biasa buat antum semua. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa mempersiapkan diri untuk ikut serta di dalam pilkada 2018. Dan setahun kemudian antum gak sempat berhenti, antum akan menghadapi pilpres dan pileg yang disatukan. Ini merupakan ladang amal buat kita dan juga merupakan tantangan buat kita. Ikhwan akhwat fillah, kita ikut serta di dalam pilkada bukan semata-mata karena itu konsekuensi logis dari sebuah partai politik. Aneh kalau partai politik kemudian tidak ikut serta di dalam event-event demokrasi. Itu betul. Tapi bagi PKS, hakikat ikut serta di dalam event-event demokrasi itu yang berarti kita ingin menggapai kekuasaan, itu pada hakikatnya adalah merupakan kontinum, merupakan keberlanjutan dari khidmat kita untuk rakyat. Tanpa kekuasaan kita bisa berkhidmat untuk rakyat. Tapi dengan kekuasaan kita ingin khidmat kita menjadi berlipat ganda. Jadi memenangkan pilkada itu bagi kita tujuannya adalah bagaimana kita bisa melipat gandakan khidmat kita kepada rakyat. Jadi kita yang sudah terbiasa tanpa kekuasaan pun bisa berkhidmat. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya semua kader kita yang kita dorong untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif itu adalah kader-kader yang siap melipat gandakan khidmat kita untuk rakyat. Allahu Akbar. Nah, saya kira di sini hadir para anggota legislatif, ya. Eksekutif ada nggak kita? Belum ya, di Jawa Timur nih masih insya Allah ya dalam beberapa tahun ke depan mudah-mudahan eksekutif di Jawa Timur ini ya bisa muncul, insya Allah. Nah, kepada anggota legislatif yang hadir di sini, karena hakikat kita berada di jabatan-jabatan itu adalah untuk melipat gandakan khidmat kita kepada rakyat, maka saya menghimbau kepada antum semua, pertama, kembali kita luruskan niat kita bahwa kita ada di jabatan itu bukan semata-mata demi posisi dan kekuasaan itu sendiri, tetapi demi sebuah cita-cita besar, yaitu bagaimana kita bisa berkhidmat kepada rakyat berlipat-lipat. Yang kedua, titip saya kepada antum semua yang ada di legislatif adalah kalau kita sudah luruskan niat, maka yang kedua adalah sungguh-sungguh bekerja sebagai anggota legislatif. Jangan antum sia-siakan perjuangan kader-kader kita yang mengusung antum semua, mendudukan antum semua menjadi anggota legislatif. Kalau antum kemudian tidak bekerja sungguh-sungguh, berarti antum sudah menyia-nyiakan seluruh harapan dan kerja keras dari kader-kader dan konstituen kita. Ini tentu bukan karakter dari kader-kader partai dakwah. Saya sering sampaikan 3 fungsi anggota legislatif ini ya, dari mulai legislasi, anggaran, kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Yang paling tidak disukai oleh anggota legislatif itu adalah legislasi. Coba tanya lah kepada yang pernah jadi anggota dewan.
Jadi anggota DPR itu disebutnya legislatif, dia bisa ngerjain apa saja kecuali legislasi. Saya banyak pengalaman bikin undang-undang, itu anggotanya kalau untuk perumusan ya, timus timsin itu harusnya ada 20 orang, itu yang sampai akhir paling cuma 2 orang. Akibatnya kualitas undang-undang kita begitu disahkan langsung di judicial review oleh masyarakat karena tidak berkualitas. Yang paling disukai oleh anggota dewan fungsi yang mana coba? Yang mana? Ini angkat tangan, bicara, jangan samar-samar. Yang mana yang paling disukai? Kungkar katanya, ya. Kungkar ya, iya. Kungkar. Kungkar ini kan sebetulnya merupakan sarana untuk melaksanakan 3 fungsi yang lain itu. Nah, kalau di DPR RI, saya nggak tahu di DPRD, di DPR RI yang paling disukai itu fungsi pengawasan. Karena kalau udah pengawasan, itu anggota DPR tuh galaknya luar biasa. Menteri itu bisa dibegini-giniin, Bapak ini. Kalau yang mitranya Komisi 3, Ketua KPK bisa ditunjuk-tunjuk juga. Itu paling asyik. Udah bentak-bentak begitu giliran menteri mau jawab, kitanya keluar. Itu paling enak jadi anggota dewan itu. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau yang disuruh tekun, menganalisis program, kemudian membuat undang-undang, kalau di daerah perda gitu. Itu tidak banyak yang tekun-tekun begitu, tidak banyak. Akibatnya kemudian ya didominasi oleh eksekutif. Nah, saya berharap anggota legislatif dari PKS tidak demikian. Antum semua harus serius di dalam keseluruhan fungsi-fungsi legislatif itu. Justru kalau orang lain malas-malasan, kesempatan buat kita. Apalagi kalau kita mendapatkan amanah dari DSP atau dari Majelis Syuro, bagaimana kita melakukan islah perbaikan dari sisi perundang-undangan. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai kita dalam undang-undang, perda, kalau kita tidak terlibat di situ. Jadi kita sudah membazirkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah juga kita memubazirkan harapan dan dukungan dari kader dan konstituen kita. Saya berharap mulai sekarang anggota legislatif kita bekerja sungguh-sungguh. Bahkan saya sudah bicara di level BPH DPP, saya ingin DPR ke depan ini itu basis pelaksanaan fungsinya itu, kalau dia harus mengawasi, itu basisnya investigatif. Menginvestigasi sendiri, jangan hanya berita dari koran, karena itu bisa tidak betul. Tapi kalau kita bisa investigasi, itulah sejatinya anggota dewan. Ya, bisa dia lakukan sendiri atau juga bersama tenaga ahlinya. Ya, saya sering sampaikan kejadian di sebuah kota. Pembahasan antara DPRD dengan Dispenda. Begitu dilihat nilai parkir, pendapatan dari parkir itu ditulis per tahun itu cuma sekitar 30 juta rupiah. Memang kotanya kecil. Anggota dewan kita luar biasa, dia merasa heran. Dia tanya, betul Pak segini? Betul. Tapi dia juga tidak punya argumen untuk mengatakan ini enggak logis. Dia kemudian investigasi ke pusat-pusat keramaian di kota tersebut. Dia data di rumah sakit per hari sekian motor, sekian mobil. Per bulan berarti sekian, per tahun berarti sekian. Di pusat perbelanjaan dia catat semua. Begitu ketemu lagi di Dispenda dalam rapat dengan pendapat, ditunjukkanlah angka-angka itu, bahwa potensi parkir itu ternyata hampir 2 miliar. Dia tantang tuh Dispenda itu. Pak, kalau Bapak tidak bisa menaikkan pendapatan dari parkir, Bapak outsourcing saja kepada saya. Biar saya yang melaksanakan, mengelola parkir itu, saya bayar ke negara, ke Pemda 10 kali lipat.
saya kasih 300 juta. Ya Pak, coba nanti kita ini. Betul saja, begitu di rapat berikutnya dia berani mencantumkan 300 juta. Ini pun masih jauh dari potensi. Itu semua bisa dipatahkan eksekutif seperti itu kalau kita mau investigasi. Nah, fungsi legislatif yang seperti inilah yang harusnya tunjukkan oleh kita, oleh kader-kader PKS di legislatif ini. Saya kira kalau seperti itu, penyimpangan-penyimpangan di eksekutif itu bisa kita perkecil, ikhwan akhwat fillah. Mudah-mudahan mulai hari ini dengan spirit halal bihalal, bahwa kita minal aizin wal faizin, kita kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan kita memulai kembali fungsi-fungsi kedewanan kita, legislatif kita dengan sesuatu yang baru, dan insya Allah menghadirkan harapan dan hasil yang baru bagi rakyat dan bangsa ini insya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan spirit Ramadan yang menjadi tema kita aktualisasikan dalam 11 bulan ke depan dalam khidmat untuk rakyat ini benar-benar terlihat, sehingga insya Allah menyambut 2018, 2019 kita akan menyambutnya dengan harapan kemenangan yang lebih baik dari sekarang. Itu saja ikhwan akhwat fillah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terus membimbing kita, menunjukkan jalan kita, dan menolong kita, memudahkan kita untuk menghalau berbagai rintangan-rintangan di jalan ini. Dengan itu semua, maka cita-cita kita mewujudkan baldah thayyibah warabun ghafur di negeri ini, dan khususnya di Jawa Timur, itu bisa terlaksana dengan baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami persilahkan kepada para pimpinan untuk bisa naik ke atas panggung, dan mungkin bisa teman-teman khususnya yang di PTD untuk bisa ikut naik untuk menyalami para qiyadah kita. Kami persilahkan langsung karena ini cukup padat kegiatannya. Monggo bisa naik ke atas panggung. Utamanya teman-teman di PTD dan juga para aleg dan para pimpinan di daerah. Sekali lagi kepada MPD untuk tidak meninggalkan ruangan, dan juga BPU, ketua BPU untuk tidak meninggalkan ruangan. Ada tambahan pengumuman lagi, anggota DPTD Dapil 6. Sekali lagi, anggota DPTD dan aleg Dapil 6 dimohon juga untuk tetap di ruangan sini. Sepenuh hati bersatulah kami di dalam doa. Lalu diumumkan juga untuk anggota DPD Semalang Raya. Untuk anggota DPD Semalang Raya selaku tuan rumah, nanti akan ada sesi foto khusus dengan Presiden. Kami ulangi, yang berada di ruangan sini seluruh anggota MPD, lalu seluruh ketua BPU, dan juga seluruh anggota dan aleg dari DPD Dapil 6. Dan untuk teman-teman
anggota DPD Semalang Raya, mohon untuk tidak meninggalkan tempat juga karena sudah diatur untuk ada foto, sesi foto dengan Presiden. Janganlah lupakan yang tidak mampu, agar semua gembira. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu. Bapak Ibu, ada update lagi. Jadi saya ini hanya sekedar announcer untuk menyampaikan pengumuman. Ada update lagi khusus untuk anggota DPD dan Alek Dapil 6. Saya ulang, khusus untuk anggota DPTD dan Alek Dapil 6. Anda setelah ini langsung merapat ke Balai Diklat Hidayatullah Malang. Saya ulangi ya, khusus untuk anggota DPTD dan Alek Dapil 6. Saya ulangi nih, DPTD, anggota DPTD dan Alek Dapil 6, Anda segera merapat setelah acara ini langsung ke Balai Diklat Hidayatullah Malang. Bersatulah kami di dalam doa, Tuhan ampuni kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Makanlah ketupat, rasanya nikmat. Bermaaf-maafan, bersihkan dosa. Janganlah lupakan yang tidak mampu, agar semua gembira. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maafkan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, sekali lagi mohon diingat-ingat untuk teman-teman MPD, setelah ini Anda masih tetap di ruangan ini, langsung tidak jadi jam 1 tetapi langsung